Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pemrograman dengan bahasa Python yang akan kita lakukan di dalam Google Colab. Di dalam video sebelumnya kita telah membahas juga tentang variabel dan beberapa data type. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari data type, yaitu dictionary, tuples, set dan operasi perbandingan, serta built-in matematika atau operasi matematika dan juga modul matematika yang akan kita bahas satu persatu ya. Jadi pertama adalah dictionaries. Ini adalah salah satu tipe data yang ada di Python yang mirip dengan list, akan tetapi bukan berbentuk indeks ya. Jadi setiap itemnya itu, setiap nilai yang ada di dalamnya itu bukan terhubung dengan indeks 0, 1, 2, 3 demikian, akan tapi ada key atau kunci dan juga value. Jadi agak berbeda ya struktur datanya. Ini sangat berguna untuk menyimpan data yang terkait dengan satu sama lain. Misalnya data pengamatan hidrologi, parameter struktur bangunan, dan sumber daya air. Jadi parameter struktur bangunan misalnya setiap penampang standar baja misalnya contohnya, ini kan memiliki dimensi, memiliki informasinya ya. Secondment area, kemudian luas penampang, ketebalan, dan juga ukuran dimensi, atau bahkan modulus elastisitasnya demikian. Atau kalau beton juga demikian. Kalau misalnya balok, misalnya data itu berupa balok, kan ada ukurannya, dimensinya, pembesiannya, ada kekuatan tekannya dan sebagainya. Jadi kunci atau key unik untuk setiap elemen dalam dictionary yang digunakan untuk akses nilai yang sesuai. Dan nilai atau value terkait dengan kunci tersebut dalam dictionary. Nilai ini berupa tipe data apa saja. Ini jadi bisa string, bisa integer, bisa float, atau bisa list di dalamnya. Jadi contoh di bawah sini data meteorologi. Jadi sebelumnya saya lupa menjelaskan di sini. Dictionary didefinisikan menggunakan kurung kurawal ya. Kurung kurawal seperti ini, diawali kurung kurawal dengan pasangan kunci dan nilai dipisahkan dengan tanda titik 2 ya, atau kolon, dan elemennya dipisahkan oleh koma, maksudnya seperti ini. Jadi ini ada diawali dengan kurung kurawal di awal dan di akhir. Jadi data meteorologi, maksudnya ini dictionary ini akan dimasukkan ke dalam variabel bernama data meteorologi. Apa saja informasinya? Key informasinya adalah suhu, kelembaban, dan curah hujan. Dan setiap key informasinya itu ada value. Suhu 30, kelembapan 80, curah hujan 100. Jadi setiap data ini jadi sangat satu data dictionary, data dengan tipe dictionary, dia akan bisa dikatakan satu set data yang saling terkait ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada data meteorologi 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Maka kita akan gabungkan. Nanti di akhir kita akan bahas tentang penggabungan dictionary di dalam list. Demikian. Jadi mengakses nilai dictionary. Cara mengaksesnya ini kita eksekusi dulu ya. Kita tekan dan kita lihat di sini. Data meteorologi, tipenya dictionary, demikian, dan ada informasi di dalamnya, demikian, value-nya suhu 30, kelembapan 80, curah hujan 100 ya. Jadi bagaimana cara mengakses nilainya? Di sini kita ada suhu. Jadi data meteorologi kita panggil key-nya untuk dapat nilainya. Jadi cara ini kita masukkan terlebih dahulu
nilai value dari key suhu ke dalam variabel baru yaitu suhu. Jadi kita juga bisa menuliskan seperti ini tanpa kalau saya copy di sini ya, kita copy Ctrl C, Ctrl V. Ini kita bisa langsung juga seperti ini, Ctrl C. Langsung saja di sini kita masukkan Ctrl V dalamnya. Demikian bisa juga. Di sini ada atau mungkin sebab dia belum diakses ya. Undetermined expression string missing plus brace ya, sebab ini kita belum akses sebelumnya ya. Jadi memang cara seperti ini lebih baik kita masukkan dulu ke dalam sebab variabel maksudnya data ini seharusnya sudah ada ya, sebab kita sudah akses sebelumnya. Jadi mungkin tidak sesuai dengan data seperti ini, atau curly bracket atau format suhu format penulisan seperti ini tidak bisa. Kita coba format penulisan yang lain ya. Di sini suhu, kita copy aja di sini, Ctrl C, Ctrl V, suhu, demikian, dan kita copy ini. Seharusnya sudah bisa, Ctrl C, sebab data meteorologi ini kita sudah eksekusi ya sebelumnya. Berarti di sini terlihat format F seperti ini, format print F seperti ini itu tidak bisa. Di sini tulis apa? Was not clear. Seharusnya ya tutup. Berarti format seperti ini tidak bisa, tidak memungkinkan. Kita tutup saja. Kita tutup saja di depan sini. Kita beri tanda tagar atau pagar seperti ini, dan kita beritahukan kalau format print tidak bisa dilakukan di sini ya, tidak bisa diterima. Oke, jadi ada dua cara, ini atau berikutnya. Kalau kita eksekusi maka kita panggil suhu 30 derajat Celcius, demikian ya. Kalau mau ditambah juga belakangnya ini kita bisa kopikan saja ya, Ctrl C, koma belakang sini diapit dengan tanda ini, demikian. Tidak ada pemberitahuan atau bahwa sintaks ini tidak betul, maka kita bisa eksekusi, demikian. Ini ada spasinya ya, otomatis dia ada spasi antar ini. Kalau tidak mau ada spasi, kita bisa geser lah, demikian. Oke, baik, kita lanjutkan menambah atau mengubah nilai. Jadi dictionary sama seperti list, maksudnya bisa diubah isinya ya. Tadi data meteorologi ini kita tambahkan dengan angin dan suhu, menambah nilainya. Langsung kita tambahkan, jadi tidak perlu ada seperti di dalam list ada fungsi append ya, dia akan menambahkan data di belakangnya. Ini kita bisa langsung saja menambahkan nilai. Kita eksekusi, maka kita sudah ada angin 15. Suhunya kita ubah, suhu di awalnya 30 menjadi 32, dari 30 menjadi 32, dan ketika ada key baru, maka dia akan langsung ditampal atau ditambah di belakang, demikian ya. Menambah nilai, menambah key value, menambah atau key kunci, menambah kunci, dan kalau kunci dan nilai baru di akhir item ya, demikian. Ini mengubah nilai salah satu kunci ya. Kemudian menghapus elemen. Jadi kita menggunakan perintah ini delete ya,
Del data meteorologi, yang kuncinya curah hujan. Jadi di sini ada curah hujan 100 ya. Kita eksekusi ini, maka ketika kita print maka tidak ada lagi curah hujan 100 ini, sudah dibuang dengan perintah del. Nah, demikian untuk mengedit isi di dalam dictionary ya, item di dalam dictionary yang berupa key dan value. Selanjutnya ini sintaks untuk iterasi ya. Jadi sama seperti list, kita bisa menggunakan seperti ini, sintaks seperti ini. Jadi diawali dengan for, bloknya itu for, dan ada titik 2 di belakang, ini bloknya. Dan apa yang mau dijalankan ini harus di-indent, dimasukkan ke dalam, harus ada indent ya. Ini bloknya. Nanti di topik selanjutnya kita akan membahas lebih detail ya tentang for ini. Nah, di sini perkenal kembali. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya di topik atau di materi sebelumnya kita sudah membahas juga sedikit. Di for kunci, di sini ada kunci. Ini maksudnya kunci di sini adalah variabel lokal ya. Di sini terlihat di sini variabel kunci str, variabel. Jadi ini variabel lokal yang hanya berlaku di dalam blok for ini. Nilai in data meteorologi. Jadi kita dengan perintah in kita bisa berjalan crawling di dalam data meteorologi untuk itemnya, setiap itemnya ya. Nah, di sini ada menggunakan titik ya. Nah, kita coba panggil ya, data meteorologi titik, ada apa saja di dalamnya. Oh, ternyata banyak. Ada clear, sama seperti list, copy, from key, get, item, keys, pop item, set default, update dan values. Nah, ini masing-masing kita bisa explore lebih lanjut ya. Jadi ini ada banyak lagi fungsi bawaan dari data tipe dictionary ya. Jadi sementara ini kita menggunakan item. Maksudnya di sini kita akan kalau kita lihat di sini item built-in method items of dictionary object. Kita coba ya keterangannya lebih jelas. Ctrl C di sini titik, kita lihat item ada apa di sini. A set like object providing a view on this. The item a set like object providing a view on this. Jadi dia membaca semua itemnya ya. Kita coba tanpa for ya. Mungkin tidak, kita coba dulu yang atas nih ya sebaiknya. Oke, print f kunci, dia menggunakan format print f. Dan dengan cara seperti ini ekspektasi kita dia akan dicetak berurutan seluruh nilainya ini, suhu, kelembapan, dan angin per baris. Suhu, kelembapan, dan angin. Demikian ya. So otomatis print, kalau kita lihat kita hover di sini print, lihat di sini otomatis n-nya ini adalah baris baru. By default print seperti ini akan dieksekusi baris baru setelah jadi bukan bersambung seperti itu ya. Demikian. Jadi kita bisa tambahkan misalnya n-nya, kita copy ya sini, n adalah demikian. Apa yang akan dihasilkan? Oh, ini error ya. Sebab kurang tanda tanya sama dengan demikian ya sintaksnya. Jadi tidak masalah nih, kalau itu enaknya kalau kita diberitahu di mana kesalahannya. Kita demikian dia disusun
memanjang. Sebab kita set n-nya seperti ini. Tapi kalau kita buat seperti ini, Ctrl C, ya, kita harus indent ya, demikian supaya dieksekusi dalam satu blok. Tapi ada kemungkinan ini yang akan dihasilkan. Kita coba dulu. N-nya ini kita buang di sini. Apakah dia akan berselang-seling atau seperti apa ya? Oh ya, okay. Dia suhu kelembapan. Jadi dia dieksekusi yang ini dulu. Jadi untuk menjalankan yang terpisah, kita harus pindahkan ini ke bawah dan kita copy baru. Demikian. Ctrl C dan kita buat block 4 yang baru. Sebab dengan menggabungkan seperti itu dia eksekusi flow-nya ini kedua-dua tadi akan dieksekusi bersamaan. Nah, kalau seperti ini dia terpisah. Demikian. Jadi ada ya, ini harusnya yang terakhir suhu print ya, suhunya di atas masih. Sebab ini sorry, by defaultnya seperti itu. Akhirnya kita bisa print di akhir, atau kita di sini print supaya ada terpisah ya, print koma n sama dengan atau tidak perlu, sebab dia otomatis akan baris baru kan by default ini ya. By defaultnya kalau kita print ini by default dia adalah baris baru n, backslash n ini adalah baris baru. Atau kalau memang kita mau tulis, kita tulis ini n, demikian n sama dengan backslash n, demikian. Kita print, maka dia akan susunnya seperti ini ya. Sebelumnya si suhu ini ada di atas ini. Oke. Demikian. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi demikian ya cara kita belajar coding. Sebab saya sudah memberikan Python notebooknya, jadi diedit, dimodifikasi, pelajari bagaimana sintaksnya. Dengan cara seperti ini kita akan ngerti, oh seperti ini bisa dilakukan, seperti ini tidak bisa dilakukan, dan kemampuan untuk menguasai bahasa pemrograman kita akan meningkat. Demikian. Jadi di sini saya persiapkan Python notebooknya supaya seperti itu tujuannya. Pertama, menyingkat waktu kalian untuk mengetiknya. Ketik apa yang kalian akan pelajari, maksudnya tidak perlu mengetik apa yang dijelaskan, tapi ketik apa yang kalian ingin modifikasi dari kode yang sudah saya berikan, atau sintaks bahasa Python yang sudah saya berikan. Oke, baik. Di sini ada tulis selanjutnya menyimpan data debit. Contoh berikutnya, menyimpan data debit aliran sungai pada beberapa titik pengamatan. Di sini titik A, titik B, titik C, dan datanya satu dan sifatnya demikian. Kemudian debit titik A, debit sungai titik A, ini satu saja, ini akan maksudnya satu value saja. Ini contoh yang simple, sama seperti di atas. Nanti di bawah akan ada contoh bagaimana kita menghitungnya, hitung totalnya dan sebagainya. Oke, di sini menyimpan data curah hujan bulanan untuk beberapa bulan. Nah, ini sama sepertinya formatnya. Cuma di sini kita ada perintah sum di sini. Di sini ada fungsi sum untuk mentotal atau menjumlah. Nilai yang ada dalam dictionary, dalam variabel atau data, gitu aja. Jadi di sini ada variabel curah hujan bulanan.
tipe datanya adalah akan dimasukkan di sini adalah dictionary, diawali dengan kurung kerawal, diakhiri kurung kerawal, dan ada key yang harus ditulis dalam format seperti ini ya. Key-nya dalam bentuk string dan value-nya bisa apa saja. Di sini integer ya. Kemudian total curah hujan, ini total curah hujan adalah variabel baru yang menghitung sum totalnya. Jadi untuk mengakses curah hujan tadi, nilainya, value-nya kita tulis di belakangnya values. Jadi semua value itu akan dihitung oleh sum nih. Demikian. Kalau kita eksekusi, maka kita dapat totalnya 100 tambah 120 tambah 80. Ini minta maaf ya, suara burung dari tadi. Mau ikut belajar ya. Kemudian demikian ya. Jadi sum ini adalah built-in matematik ya, yang ada di dalam Python, yang bisa dieksekusi hanya untuk tipe data yang sifatnya ada indeks atau iteratif ya, list atau apalagi list atau dictionary. Demikian, dua itu adalah iteratif ya, bisa dieksekusi, dia bisa crawling datanya. Kalau list dia berdasarkan indeks. Ada atau satu lagi adalah tuple mungkin ya, nanti kita pelajari. Tapi tuple ini immutable. Anyway, kita lanjutkan. Di sini perintah sum kita belajar baru ya. Sini. Ada beberapa ya, matematika yang bisa kita operasikan. Kemudian menghitung luas, ini contoh lain, menghitung luas penampang. Luas penampang dari ini blok atau balok baja ya, material steel tipe demikian. Kalau sebenarnya IPA ini adalah bentuknya I ya, bukan HB ya. Tapi tidak masalah, di sini kita coba belajar menggunakan atau menarik data atau value yang ada di dalam dictionary, kemudian kita melakukan operasi matematika. Jadi menghitung luas penampang. Bagaimana caranya? Ini dibuat seperti ini. Cara seperti ini adalah salah satu cara ya menuliskannya ya. Tapi yang paling baik adalah seperti ini ya, kita gabungkan. Nah seperti itu. Kita jadi tersusun ya, dan dipisahkan. Untuk orang baru seperti kita yang masih belajar, demikian. Atau tutup situ, sama seperti yang di atas ini. Ini yang sangat baik lah, cara penulisan yang sangat baik. Kalau tadi sudah digabung, kalau sudah, sebenarnya kita bisa menuliskan seperti ini ya, Ctrl C, Ctrl V, sini langsung aja semua. Demikian. Nah itu tidak masalah juga, bisa juga seperti itu. Tapi cara penulisan di atas itu lebih tersusun. Kenapa perlu seperti itu? Pertama, supaya mudah kita mereview, dan kedua, dia rapi. Ini bisa cara seperti ini ya, ditulis dengan cara seperti ini. Cara penulisan, pembuatannya. Demikian ya. Ini kenapa kita perlu membuat seperti ini? Salah satunya juga kita biasanya sebagai programmer itu akan bekerja di dalam tim. Jadi ketika kita coding kita dibuat dan kita sharing, maka orang yang lain itu akan mudah memahami apa yang kita ingin sampaikan, yang telah buat demikian. Pertama lagi, kalau menggunakan Python Notebook, kita bisa menambahkan tulisan-tulisan atau teks, komentar-komentar yang lebih panjang ya. Sebab komentar menggunakan hashtag seperti ini hanya bisa satu baris. Demikian.
atau kalau kita mau tambahkan dari sini kita copy, kita masukkan ke dalam sini, Ctrl V, ini masukkan ke dalam sini, Ctrl S, kita coba V dan pangkat 2 X di sini ya, Ctrl V, oh sorry, ini cara orang males ya ngetik ya, Ctrl C, kita masukkan aja di sini, Ctrl V, sinus, R sudut, demikian. Kita bisa tap kan, selesaikan sinusnya, sin sudut, koma, demikian. Tambahkan sini, koma, sudut, demikian. Sekali lagi ya, jangan takut salah ketika melakukan pemrograman. Kalau kita mau tulis dengan lebih baik, berapa digitnya, kita bisa menggunakan F-format ya. Demikian. Atau kita convert dulu, bawa keluar dulu hasilnya, dan kita round kan, menggunakan round untuk 2 desimal, seperti ini contohnya. Ini kita bawa keluar dulu, Ctrl C, sin sudut kan, sin sudut sama dengan round. Ini kita masukkan, ini 2, itu sudah dituliskannya ya. Maka di sini langsung aja nih, S sudut, sin sudut, demikian. Ini ada merahnya 8, oh terbuka. Oh, ini sudah dituliskan ya, F sin sudut derajat sin sudut. Oh, sudah dikasihnya ya. Anyway, luar biasa. Jadi nggak tahu lah, apa dengan kemajuan teknologi ini kita menjadi malas atau bertambah inovatif. Itu aja, dua aja kemungkinan. Kemajuan teknologi ini bisa menjadikan kita dua hal saja, menjadi malas sebab sangat tergantung dengan teknologi. Yang kedua, menjadi semakin inovatif, semakin banyak ide yang kita bisa gali, makin kreatif ya. Nah, kemudian di sini ada contoh lain. Jadi ini sebenarnya kita tidak perlu lakukan sebab di atas sudah kita declare. Contoh saja ya, nanti kalian bisa belajar, bisa melihat menghitung debit aliran sungai contohnya. Maaf, ini ada menggunakan power, matematika biasa, demikian. Ini contohnya untuk membuat 2 desimal ya, menghitung beban kritis kolom dengan metode Euler. Metode Euler kan sangat terkenal kan, pi squared EI over L squared. Nah, ini rumus Euler. Kalau mau dituliskan ya pi squared EI dibagi dengan L pangkat 2. Ini beban kritis Euler, tapi ini critical buckling strength, tapi ini sangat konservatif lah, tidak bisa dipergunakan langsung untuk desain. Dia akan menjadi sangat besar, kolom kita itu akan menjadi besar. Jadi sekarang sudah ada yang mempertimbangkan. Ketika kita belajar baja nanti akan ada cara untuk mempergunakan. Jadi salah satu untuk menentukan kekuatan buckling tekuk kritikal adalah dengan menggunakan Euler.
tapi bukan nilai akhir. Biasanya lebih besar nilainya, jadi menyebabkan kolom kita itu yang kita akan pergunakan tuh ukuran yang besar. Jadi dia hanya elastis ya, menggunakan modulus elastis dan menggunakan momen inersianya saja. Jadi penampang, properti dari penampang. Oke, grid jawab sudah berakhir. Demikian ya video kali ini. Jadi saya akan sharing Python notebooknya, tapi yang kosongan ya, maksudnya tidak ada penambahan modifikasi. Jadi tetap harus kalian perlu melihat video saya ini dan juga mencoba modifikasinya. Paling tidak waktu yang dipergunakan untuk menuliskan codingnya itu sudah berkurang. Demikian, terima kasih.